Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang disebut Habib? Habib adalah seseorang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sejatinya merupakan gelar yang disematkan para pecinta Rasulullah sebagai bentuk penghormatan kepada para keturunannya. Habib terdiri dari 114 marga dan umumnya hanya disandang oleh kaum laki-laki. Sayyid Idrus Alwi al-Masyhur dalam bukunya, Sejarah, Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika, menjelaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad mempunyai beberapa panggilan khusus. Menurut keterangan dari Rabito Alawiyah selaku organisasi yang mencatat keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, tercatat ada 1,2 juta orang yang berhak menyandang marga tersebut. Mayoritas marga Habib berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut. Dari 114 marga, ada 5 marga Habib yang paling tinggi atau paling banyak jumlahnya di Indonesia. Di setiap negara dan daerah biasanya berbeda-beda dalam penyebutannya, di antaranya yaitu Syarif. Syarif biasanya ditujukan untuk keturunan Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW, contohnya Syarif-Syarif di Mekah. Pemakaian gelar Syarif di Mekah kemudian juga dipakai para keturunan Sayyidina Hussein yang menjadi Sultan di Nusantara seperti Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri Pontianak. Sayyid. Sayyid juga digunakan untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Habib. Habib, atau jamaknya Habaib, gelar yang banyak digunakan di Indonesia dan Asia Tenggara. Syed. Syed, sebutan yang digunakan di Malaysia. Wan dulu sering digunakan di Jakarta. Juga banyak ditemukan di wilayah Melayu Nusantara, seperti Kelantan, Patani. Tuanku. Tuanku, sebutan untuk keturunan Rasulullah, digunakan di Sabah dan Sarawak. Sidi. Sidi, sebutan digunakan di Pariaman, Sumatera Barat. Untuk marga Habib tertua di dunia adalah As-Sajjad, sebutan tersebut bermakna yang banyak sujud. Setidaknya ada 8 marga atau fam Habib yang dianggap sebagai pemula. Selain As-Sajjad, ada Al-Bakir, Ash-Sadiq, Al-Uraidi, An-Nakib, Ar-Rami, Al-Muhajir, dan Al-Ustad Al-Azam. 8 marga tersebut juga disebut fase awal. Setelah itu pada fase berkembangnya nasab jalur Alawiyin, di Hadramaut dan negeri lain menjadi 114 marga. 114 marga tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Asadullah fi ardihi, beliau adalah Waliullah Muhammad bin Hasan at-Turabi bin Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam. Dinamakan Asadullah fi ardihi dikarenakan Syekh Muhammad Asadullah sangat tekun membaca Al-Quran dan memahami maknanya. 2. Al-Ayun, yang artinya, mempunyai warna hitam yang lebar pada matanya hingga terlihat indah. Yang dijuluki Al-Ayun diantaranya ialah Waliullah Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Mauladawilah. 3. Al-Albar, yang artinya karena sangat berbakti kepada ibunya dengan sebenar-benarnya taat. Yang pertama kali dijuluki, digelari, Albar, yaitu, Waliullah Ali Albar bin Ali bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad al-Faqihil Muqaddam. 4. Al-Batah, yang berarti, lahir di Batah sebuah kota yang terletak di sebelah barat Sahil, Afrika Timur. Mereka adalah anak cucu dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim dan datuk mereka ialah Waliullah Abu Bakar bin Ahmad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ahmad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Syekhon bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. 5. Al-Bahar, maknanya munculnya banyak keramat ketika sering berlayar di laut, juga karena ilmunya yang luas seperti luasnya laut. Mereka adalah keturunan dari keluarga Al-Jufri. Datuk mereka adalah Waliullah Syaihan bin Alwi bin Abdullah at-Tarisi bin Alwi al-Khawas bin Abu Bakar al-Jufri. Yang pertama kali digelari, Al-Bahar, adalah Waliullah Saleh ayah dari Habib Hasan Al-Bahar. 6. Al-Ibrahim, yang pertama kali dijuluki Al-Ibrahim ialah Waliullah Ibrahim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sakof. Sebab dinamakan Al-Ibrahim karena nama tersebut dinisbatkan kepada nama kakeknya. 7. Al-Barakat, maknanya, berharap mendapat berkah dan kebaikan dari Allah. Mereka adalah keturunan Waliullah Syekh bin Ali bin Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam. Di samping itu,
ada juga keturunan Barakat lain dari Waliullah Barakat bin Ahmad As-Syatiri. 8. Al-Barum. Dinamakan dengan Barum karena beliau diberi isyarat untuk pergi ke dusun Barum dan menetap serta menjadi sesepuh di sana disebabkan keberkahan ilmu dan kemuliaan beliau. Barum adalah gelar yang dinisbahkan kepada keturunan Waliullah Hasan bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. 9. Al-Basri. Dinamakan Basri diambil dari nama kota yaitu Basrah, yang kemudian beliau hijrah bersama keluarga dan kakeknya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke negeri Hadramaut. Beliau adalah Waliullah Ismail Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Basri adalah anak kedua dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Anak pertama bernama Alwi, beliau kakek dari keluarga Ba'alawi, dan anak yang ketiga bernama Jadid. 10. Al-Babatinah. Yang pertama kali bergelar Babatinah, ialah Waliullah Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amu Al-Faqih. Beliau adalah pendiri Masjid Babatinah di Tarim dan mempunyai sebuah perkebunan yang subur dan dinamakan Babatinah. 11. Al-Baiti. Gelar Al-Baiti dinisbatkan ke Baiti Maslamah, sebuah desa yang berjarak 10 km dari kota Tarim. Gelar tersebut disandang oleh Waliullah Ali bin Alwi bin Ali bin Abu Bakar Al-Fahir. 12. Al-Abid. Keluarga Albid dinisbatkan kepada datuk mereka Waliullah Ahmad bin Abdurrahman bin Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau dijuluki gelar ini karena beliau seorang yang menekuni puasa hari-hari putih, yaitu puasa pada hari ke-13, ke-14 dan ke-15 pada setiap bulan Komariah. Puasa tersebut beliau lakukan sebagai itiba terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13. Al-Babarik. Berasal dari Waliullah Ahmad Babarik bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. 14. Et-Turabi. Mananya, karena sangat tawadu dan mengumpamakan dirinya dengan tanah. Beliau adalah Waliullah Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam yang diberi gelar Et-Turabi. 15. Al-Bajahdab. Mereka adalah keturunan Waliullah Ali Jahdab bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Digelari dengan Bajahdab karena beliau tinggal di desa Jahadabah, Yaman. 16. Jadid. Yang pertama kali diberi gelar Jadid, ialah Waliullah Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau adalah anak ketiga dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dinamakan Jadid karena keluarganya yang dipimpin oleh Al-Muhajir Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke tempat yang baru bernama Hadramaut. 17. Al-Jufri. Yang pertama kali dijuluki Al-Jufri, ialah Waliullah Abu Bakar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. 18. Jamalulail. Jamalulail adalah gelar untuk Waliullah Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim bin Muhammad Asadillah bin Hasan Et-Turabi. Gelar yang disandang karena mereka selalu mengisi malam-malam harinya dengan ibadah, baik salat tahajud dan salat-salat sunnah lainnya serta membaca Al-Quran, solawat, doa serta zikir lainnya yang dilakukan selama hidupnya. Karena itu beliau digelari dengan Jamalulail. 19. Bin Jindan. Jindan adalah gelar untuk kakek mereka, dan mereka masing-masing menamakan dengan bin Jindan yaitu anak cucu dari Syekh Abi Bakar bin Salim. Waliullah Ali bin Muhammad bin Husain bin Syekh Abi Bakar wafat di Inat sekitar tahun 1200 Hijriah. 20. Al-Janah. Yang pertama kali dijuluki Al-Janah, ialah Waliullah Muhammad bin Hasan bin Abdullah bin Harun bin Hasan bin Ali bin Muhammad Jamalulail. Gelar yang disandang, dikarenakan beliau seorang terkenal dengan ilmu, kemuliaan, dan ibadahnya. Menurut Sohib Al-Masyra, dinamakan Al-Janah karena beliau banyak berdoa dan sangat merindukan surga. Dan Allah mengabulkan doa dan kerinduannya tersebut. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.